Hai gorgeous, welcome to my place. Terima kasih sudah mengklik video ini. Ketika jatuh cinta, mata hati dan telinga hanya tertuju pada dia seorang. Tetapi ketika cinta mulai menghilang, bahkan tangan pun tak sudi untuk disentuh lagi. Banyak hal yang terjadi dalam kasus ini, hingga berakibat pada hilangnya nyawa seseorang. Nggak pakai lama, watch. Menchizi merupakan anak tunggal dari pasangan Xiaolin dan Qiren yang tinggal di Xi'an, China. Sejak kecil, dia cerdas dan percaya diri. Bahkan telah mempelajari kaligrafi aksara Cina sejak berusia 5 tahun dan menguasai bahasa Inggris dengan fasih saat berada di bangku SD. Saat remaja, Menchi memiliki hobi melukis dan fotografi serta aktif dalam berbagai acara sosial. Selain itu, dia juga mulai menguasai alat musik tradisional Cina bernama erhu. Ketika kuliah di Universitas Sains dan Teknologi di Shanghai, karena jarak rumah dan kampusnya sekitar 14 jam perjalanan, gadis ini pun memilih untuk kos. Dia selalu menelpon ibunya setiap hari hingga hubungan mereka tetap dekat. Setelah menyelesaikan gelar sarjana S1 di bidang teknik, Menchi ingin melanjutkan gelar masternya di Amerika. Orang tuanya mendukung hal tersebut karena di kampung mereka, orang-orang yang mampu kuliah ke luar negeri terutama di Amerika tentunya sangat dihargai. Tidak butuh waktu lama, gadis itu pun mendapat kesempatan untuk mengikuti program pertukaran mahasiswa di Universitas Missouri dan melanjutkan S2 teknik pada tahun 2014. Setelahnya Menchi mendapat pekerjaan sebagai insinyur material di perusahaan Nanova yang membuat produk gigi. Disinilah dia bertemu seorang pemuda tampan bertubuh jangkung bernama Joseph Ehrlich. Joseph merupakan pegawai magang yang berada di bawah Menchi yang saat itu sebagai supervisor. Mereka pun saling jatuh cinta dan hubungannya berkembang begitu cepat. Menchi pun mengajak Joseph ke Cina dengan tujuan untuk mengenalkan pria itu pada orang tuanya dan sekalian sambil minta restu. Mereka pun pada akhirnya menikah di tanggal 27 September 2017 ketika Joseph berusia 21 tahun dan Menchi 26 tahun. Setelah menikah, mereka tinggal di Missouri, Columbia, yang setahun setelahnya Menchi melahirkan putri pertama mereka bernama Anna. Demi merawat bayinya, dia pun memilih untuk berhenti bekerja. Namun untuk menambah penghasilan, dia mengambil kerja sampingan sebagai penerjemah agar bisa dikerjakan malam hari di saat Anna telah tertidur. Seperti tradisi orang Cina lainnya, Qiren datang ke Amerika untuk ikut merawat cucunya. Selama tinggal di sana, dia mampu menyesuaikan diri dengan sang menantu. Namun seperti yang terjadi pada sebagian besar oma-oma di seluruh dunia, Qiren selalu berusaha mengambil alih serta ikut campur ketika Joseph ingin mengurus putrinya. Selain itu, karena Qiren tidak bisa bahasa Inggris, setiap kali berbicara dengan Menchi, mereka menggunakan bahasa Cina yang membuat Joseph tidak nyaman karena dia sendiri tidak bisa berbahasa Cina. Akibatnya Joseph merasa terkucilkan di rumahnya sendiri, yang hal ini mulai menimbulkan pertengkaran di antara dia dan Menchi. Pada Oktober 2018, ketika saat memasak, Qiren salah menggunakan talenan atau alas potong, dan Joseph menjadikan hal tersebut sebagai alasan untuk meminta ibu mertuanya kembali ke Cina. Setelah Qiren pulang, hubungannya dan Menchi mulai membaik, tetapi setiap harinya Menchi masih menelpon ibunya untuk bercerita seperti biasa. Setahun setelahnya, Joseph mendapat program magang di Carthage yang berjarak 3,5 jam dari Columbia. Walaupun Menchi ikut pindah,
tetapi mereka tetap membayar sewa untuk 2 rumah yang berada di Colombia dan Carthage. Hal tersebut membuat mereka kesulitan ekonomi dan ketegangan rumah tangga semakin menjadi-jadi. Pada 9 Oktober 2019, Menchi yang biasanya selalu berkabar dengan Kiren, entah apa yang terjadi, seharian itu tidak menelpon. Kiren yang sudah menunggu lama, tiba-tiba merasa khawatir jika telah terjadi sesuatu. Tetapi saat itu, dia menjauhkan pikiran buruk tersebut dan berpikir mungkin Menchi terlalu sibuk. Hingga beberapa hari berlalu dan Menchi yang dihubungi tidak menjawab panggilannya, Kiren pun menghubungi salah satu teman Menchi yang tinggal di daerah yang sama dan meminta bantuan untuk mengecek ke rumahnya. Wanita itu mendatangi rumah Menchi pada jam 9 pagi dan bertemu dengan Joseph yang mengatakan jika istrinya menghilang. Tetapi selain hal tersebut, Joseph tidak memberikan jawaban pasti apa yang sebenarnya telah terjadi hingga istrinya menghilang. Di hari yang sama pada jam 3.30 siang, Joseph melaporkan Menchi sebagai orang hilang. Saat itu, dia mengaku terakhir kalinya melihat Menchi di tanggal 8 Oktober pada jam 11.30 malam. Menurutnya saat itu mereka sedikit bertengkar dan setelahnya Joseph pergi tidur. Keesokan pagi pada jam 5 subuh ketika terbangun karena tangisan Anna, dia tidak menemukan Menchi dimanapun. Namun semua barang-barangnya termasuk paspor, ponsel, serta barang-barang pribadi masih berada di apartemen. Dan Joseph yang mengira bahwa istrinya hanya keluar sebentar. Setelah memeriksa putrinya, dia kembali melanjutkan tidur. Saat polisi bertanya kenapa Joseph terlambat melaporkannya, dia beralasan bahwa hal tersebut sudah biasa terjadi. Karena setiap kali bertengkar, Menchi akan pergi dan kembali keesokan harinya. Namun ketika sang istri tidak pulang selama beberapa hari tanpa memberi kabar, saat itulah Joseph menyadari jika Menchi telah hilang. Kabar hilangnya Menchi tersebar cepat di komunitas Cina di Amerika. Mereka ikut membantu dalam melakukan pencarian serta menyebarkan poster orang hilang. Pada 15 Oktober, ketika Joseph melakukan wawancara dengan media, sepanjang waktu dengan wajah tersenyum ramah, pria itu memuji-muji istrinya sebagai wanita baik, cerdas, lembut, serta ibu yang penyayang. Tetapi dia juga mengaku bahwa beberapa bulan belakangan ini, Menchi perlahan mulai berubah dan menjadi pendiam. Dia tidak mau lagi melakukan hal-hal yang biasa dilakukannya dan seolah menarik diri. Berdasarkan pengakuannya, Menchi sendiri tidak mau menceritakan masalahnya pada Joseph. Bahkan untuk hal-hal kecil seperti memeluk atau mencium, Menchi sudah tidak mau lagi. Sehingga Joseph yang menduga istrinya selingkuh, pernah mempertimbangkan untuk menceraikannya. Tetapi walaupun begitu, Joseph berharap Menchi baik-baik saja dan segera kembali pulang ke rumah. Namun ketika sang wartawan menanyakan kenapa dia butuh waktu lama untuk melaporkan kehilangannya, alih-alih menjawab pertanyaan tersebut, Joseph justru mengoceh tak tentu arah dengan senyuman imutnya yang tak lekang oleh waktu. Tetapi selama wawancara tersebut, Joseph secara tidak sengaja menyebut Menchi dalam bentuk lampau, seolah wanita itu telah tiada, dan beberapa kali menaik turunkan alisnya seolah sedang merasa gugup. Tiga hari setelahnya, saat proses pencarian sedang berlangsung, seorang teman Menchi mendatangi polisi dan menceritakan jika beberapa bulan sebelumnya, Menchi menceritakan bahwa Joseph melakukan KDRT pada sang putri Anna. Dia juga mengirimkan foto serta video yang memperlihatkan bekas lebam berwarna ungu di kaki serta pantat Anna. Saat itu Menchi berniat akan melaporkan Joseph, tetapi dia masih memberikan satu kesempatan lagi karena pria itu berjanji akan berubah. Setelah polisi memastikan lebam tersebut asli, Joseph pun ditangkap pada 25 Oktober atas kasus kekerasan pada anak. Tetapi saat ditangkap,
Joseph justru sedang bersiap-siap untuk berangkat liburan bersama ibunya Jen dan sang putri Anna. Dalam interogasi, polisi menanyakan tentang luka memar tersebut, yang pada awalnya Joseph berbohong dengan berpura-pura tidak tahu dari mana asal lebam tersebut. Namun setelah beberapa jam dalam tekanan, dia mengaku telah mencubit Anna ketika pada satu waktu Anna tidak berhenti menangis. Tetapi polisi yang tidak tertipu mengatakan jika luka tersebut tidak tampak seperti bekas cubitan, melainkan lebih parah dari sekedar dicubit. Di hari yang sama setelah mendapat surat penggeledahan, polisi menggeledah rumahnya dan menemukan banyak petunjuk. Di antaranya berupa catatan dengan 51 lembar halaman dengan tulisan tangan Joseph yang dipenuhi dengan keluh kesah tentang Menci. Di sana dia menulis jika merasa tidak diacuhkan hingga sang istri yang suka menghina teman-temannya. Pria itu mengklaim jika Menci adalah toksik yang meracuni orang lain. Dia juga mengeluhkan kebiasaan Menci yang selalu bicara dalam bahasa Cina serta mengajari Anna bahasa yang sama. Yang menurut Joseph, hal tersebut akan membuat Anna kesulitan saat belajar dalam bahasa Inggris karena telah terbiasa diajak bicara menggunakan bahasa Cina. Selain itu, Joseph juga kecewa dengan kehidupan pernikahan mereka yang tidak lagi hangat seperti pantat kuali yang baru selesai dipakai masak. Jangankan untuk saling bertukar nafas buatan, disentuh pun Menci juga menolak. Sehingga seringkali otong Joseph terabaikan dan menghabiskan stok sabun batangan di kamar mandi mereka. Dan khusus untuk kata-kata terakhir, dimohon jangan ada yang percaya, karena seperti yang sudah-sudah, saya tentunya hanya mengada-ngada. Joseph juga menulis secara detail jadwal kegiatannya sejak tanggal 8 Oktober, termasuk di malam hari saat dia dan Menci bertengkar karena wanita itu tidak ikut mengantar anaknya tidur ke dalam kamar. Setelah pertengkaran tersebut, Joseph keluar rumah jalan-jalan untuk mencari udara segar, dan saat pulang, dia memberikan pijatan pada tubuh Menci yang bertujuan untuk mengajaknya melakukan happy ending. Tetapi saat itu Menci menolak Joseph yang gairahnya sudah sampai ke ubun-ubun dan memilih untuk tidur. Selama melakukan pijatan, Joseph juga memberikan tekanan kuat di area tertentu. Di halaman lainnya, Joseph menulis skrip untuk pidatonya di media. Di sana, dia telah merencanakan untuk berbicara tentang spekulasi hilangnya Menci sambil menunjukkan wajah penuh kesedihan. Dia juga berencana jika ada media yang memancing pertanyaan tentang Menci, dia akan balik bertanya tentang apa yang harus dilakukannya untuk menemukan sang istri. Dan di halaman berikutnya, Joseph menyatakan kekesalannya karena telah gagal menjalankan rencana di halaman sebelumnya yang dimana tadinya dia ingin menunjukkan wajah sedih, tetapi dia justru tampak cukup santai. Ketika polisi memeriksa ponselnya pada tanggal 9 Oktober, lokasi ponsel terlihat berada di daerah berhutan di antara Columbia, Jefferson City, dan Kingdom City. Yang kedua daerah tersebut berjarak sekitar 45 menit berkendara. Selain itu, Joseph juga tampak berada di area tepi Lemon River yang menurut pengakuannya, dia berada di sana untuk mengajak Anna berjalan-jalan. Sedangkan dalam pesan SMS di antara tanggal 9 hingga 10 Oktober, Joseph membatalkan janji pertemuan dengan salah satu temannya tanpa pernah menjelaskan alasannya. Di hari-hari berikutnya, dia mendapatkan pesan dari pria bernama Dawi yang merupakan temannya dan Menci yang saat itu menawarkan bantuan untuk ikut mencari. Tetapi balasan dari Joseph terlihat dia seolah tidak peduli dengan mengaku lelah serta karena polisi telah melakukan pencarian sehingga mereka tidak perlu ikut mencari. Ketika sejam kemudian Dauli kembali menawarkan bantuan untuk ikut mencari, kali ini Joseph tidak membalas pesan tersebut. Bahkan tidak lama setelahnya, dia mengirim SMS pada saudaranya bernama Richard untuk menanyakan apakah dia melihat Menci. Dan tidak lama kemudian,
dia kembali menghubungi Richard untuk mengajaknya bermain game. Bahkan di hari yang sama, ketika mengirim pesan pada ibunya Jane, Joseph juga tidak mengatakan apapun tentang hilangnya Menchi. Selain itu ditemukan 16 jam rekaman percakapan di antara Joseph dan Menchi yang terjadi dalam rentang waktu 29 Oktober 2018 hingga Agustus 2019. Rekaman tersebut disimpan dalam ponsel mereka yang secara diam-diam keduanya saling rekam satu sama lainnya seolah sedang menyimpan bukti-bukti. Rekaman tersebut berisi banyak pertengkaran hebat yang dimana Joseph menuduh Menchi telah menyiksanya secara mental. Joseph juga merendahkan Menchi dengan menyebutnya sebagai nona dari Cina dan menyuruhnya untuk kembali ke Cina. Sepanjang rekaman, keduanya saling berteriak dan menyalahkan satu sama lainnya yang berakhir dengan perdebatan tentang perceraian serta hak asuh anak. Joseph juga mengancam jika mereka bercerai, dia akan memberitahu pengadilan semua keburukan Menchi yang membuatnya akan dideportasi kembali ke Cina. Dan jika dia berani membawa anak ke Cina, Joseph juga berjanji akan menguburnya. Sedangkan Menchi sendiri mengatakan jika Joseph sama sekali tidak pernah membantu urusan rumah tangga termasuk dalam mengurus anak. Semua tugas dilakukan oleh Menchi dan Joseph hanya membantu jika hanya diminta. Alih-alih membantu istrinya, Joseph hanya bisa menyalahkan jika Menchi tidak becus sebagai seorang istri. Dan dari semua isi rekaman, Menchi seolah tidak diberi kesempatan untuk membela dirinya. Joseph menyerangnya dari segala arah, mulai dari cara membesarkan anak, tubuh Menchi yang mengembang setelah melahirkan, serta porsi makannya yang dianggap seperti babi. Walaupun Menchi berusaha menjelaskan jika dia membutuhkan banyak makanan karena sedang menyusui, tetapi seperti suami toksik pada umumnya, Joseph memiliki semua jawaban atas perkataan istrinya. Dalam rekaman lainnya, Menchi juga dianggap tidak patuh pada suami, serta tuduhan jika selama menelpon ibunya dengan bahasa Cina, Joseph merasa bahwa Menchi dan Kiren sedang membicarakan dirinya. Isi rekaman tersebut dipenuhi dengan bulian Joseph pada sang istri yang terdengar hanya bisa menangis terisak. Selama penggeledahan, polisi yang juga memeriksa ponsel Menchi menemukan percakapan romantis di aplikasi WeChat yang terjadi di antara Menchi dan seorang pria yang tinggal di Cina bernama Chazu. Joseph sendiri mengaku baru mengetahui hal ini tepat setelah Menchi menghilang. Namun tidak diketahui sejak kapan dan sudah berapa lama mereka saling berkomunikasi. Dengan ditemukannya bukti-bukti tersebut serta tidak ada aktivitas pada kredit card Menchi, polisi pun menduga bahwa wanita itu telah meninggal dan merubah kasus ini menjadi kasus pembunuhan. Di saat bersamaan, kedua orang tua Menchi datang ke Amerika dan setelahnya terjadi perebutan hak asuh di antara mereka dan Joseph. Karena Kiren sangat dekat dengan sang cucu Anna, dia percaya jika dia sangat pantas mendapatkan hak asuhnya. Tetapi entah apa yang terjadi, hakim justru memutuskan bahwa hak asuh Anna jatuh ke tangan Jane. Dalam pencarian di sekitar Sungai Lemin, polisi yang menurunkan regu penyelam serta anjing pelacak tidak berhasil menemukan apa-apa. Tetapi walaupun belum menemukan jasad Menchi pada 19 Februari 2020, berdasarkan bukti-bukti catatan serta rekaman ponsel, pengadilan mendakwa Joseph atas pembunuhan tingkat 1. Diduga dia mencekik istrinya saat sedang memijat Menchi yang terbaring dalam posisi tengkurap. Dugaan ini cocok dengan kondisi rumahnya yang tidak ditemukan adanya darah serta luka akibat perlawanan pada tubuh Joseph. Namun untuk membuktikan dugaan tersebut, mereka harus menemukan jasad Menchi. Hingga akhirnya pada 25 Maret 2021, seorang pendaki di Taman Nasional Rockbridge Memorial menemukan sesuatu yang tampak seperti bantal guling. Karena penasaran, dia membuka resletingnya
dan melihat tulang belulang yang masih memakai baju dan melaporkannya pada polisi. Walaupun jasad tersebut telah membusuk dan sulit dikenali, tetapi pada jasad tersebut mereka menemukan kartu identitas, ATM, serta kredit card milik Menchi. Dan tidak jauh dari sana, di balik semak-semak polisi juga menemukan sepatu boot berlumpur yang DNA-nya cocok dengan milik Joseph. Selain terpencil, lokasi tersebut tidak terjangkau oleh sinyal ponsel. Hal inilah yang membuat lokasi tersebut tidak tercatat pada ponsel Joseph, sehingga polisi hanya fokus pada area Sungai Lemin. Dia sengaja melewati beberapa area untuk mengecoh polisi sebelum akhirnya membawa tubuh Menchi ke Taman Nasional. Lokasi tersebut juga merupakan lokasi yang dekat dengan tempat Joseph ketika dulu melamar Menchi. Berdasarkan hasil forensik, Menchi mengalami patah di 3 tulang rusuk kanan yang terjadi akibat benturan benda tumpul dan penyebab kematiannya akibat luka trauma di kepala. Dalam persidangan yang dimulai pada 11 November 2021, Joseph mengaku tidak bersalah dan mengatakan jika kematian Menchi merupakan kecelakaan. Dia mengaku bahwa sebenarnya sejak 3 Oktober telah menemukan pesan chat di antara Menchi dan Chazu di WeChat. Namun saat dia menanyai Menchi, mereka bertengkar dengan saling dorong dan tidak sengaja memukul kepala Menchi yang membuat wanita itu terjatuh ke lantai dengan tulang rusuk yang patah. Dia pun memindahkan Menchi yang pingsan ke atas sofa dan setelahnya keluar rumah untuk jalan-jalan menenangkan pikiran. Tetapi saat pulang, dia melihat sang istri sudah pindah tidur ke kamar. Namun di pagi harinya saat terbangun, Joseph justru menemukan Menchi yang telah meninggal. Semua keterangan Joseph dipatahkan oleh forensik yang menyatakan jika pukulan di kepala Menchi sangat kuat dan dilakukan lebih dari sekali. Dan ketika Menchi jatuh ke lantai, hal tersebut tidak cukup kuat untuk membuat tulang rusuknya patah. Melihat dari luka-lukanya, menurut jaksa kemungkinan Joseph yang bertubuh tinggi menduduki punggung Menchi dan membenturkan kepalanya ke lantai berkali-kali. Dan berdasarkan keterangan beberapa ahli, posisi tersebut sangat mungkin untuk menyebabkan patah tulang dan benturan di kepala yang terjadi secara bersamaan. Jaksa juga mengklaim jika pertengkaran di antara pasangan merupakan hal yang wajar dan tidak aneh jika Menchi melakukan perlawanan saat Joseph menyerangnya. Menchi yang hanya membela diri tidak bisa dikatakan sebagai istri yang tidak berbakti, terutama ketika Joseph sendiri bukanlah suami yang memiliki inisiatif untuk membantu tugas-tugas istrinya. Joseph adalah pria manipulatif yang memanfaatkan putrinya agar bisa mengendalikan sang istri. Dan bagi banyak orang, tidak heran jika akhirnya Menchi yang galau saling curhat dengan pria lain. Pada sidang terakhir di bulan Desember tahun yang sama, untuk kasus Menchi, Joseph divonis 28 tahun penjara atas pembunuhan tingkat 2. Dan 2 bulan setelahnya, dia mendapatkan vonis tambahan selama 10 tahun penjara atas kasus kekerasan pada anak yang membuat Joseph tidak lagi diizinkan untuk bertemu putrinya. Selama di penjara dan di persidangan, pria itu tidak pernah menunjukkan emosi apapun. Bahkan, tidak sekalipun dia membicarakan tentang Menchi dan selalu mengaku tidak bersalah. Selama sidang berlangsung, orang tua Menchi mendapatkan hak asuh sementara terhadap sang cucu Anna. Namun ketika kembali ke Cina, Anna pun diasuh oleh ibu Joseph. Dan karena kedua keluarga saling memperebutkan hak asuh penuh, mereka akan kembali melakukan persidangan di pengadilan keluarga Kolombia yang jadwalnya belum ditentukan. Untuk sementara waktu, Jen harus selalu mengirimkan berita pembaruan tentang Anna pada keluarga Menchi di Cina.
Dan sampai di sini dulu cerita kita kali ini. Semoga kalian suka dengan ceritanya. Buat yang masih betah hingga akhir, thank you, love you, have a nice day, and then see ya.